Sempat dekat dengan Syakir Daulay, Adiba Kanza Az-Zahra, putri sulung Umi Pipik Dian Irawati, dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari justru kepincut pesepak bola Egy Maulana Fikri. Egy yang tengah membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023 adalah calon menantu yang soleh bagi Umi Pipik. Sejauh mana persiapan pernikahan Adiba dan Egy yang akan digelar akhir Desember mendatang? Seperti apa desain busana pengantin muslim yang dirancang Ivan Gunawan untuk Adiba? Sebelum kisah cinta Adiba dan Egy mencetak viral, kisah cinta sejumlah selebriti wanita dengan Arjuna Lapangan Hijau juga sempat menjadi perbincangan panas. Bahkan artis sensual Aura Kasih, Tias Mirasih, dan Anggita Sari sempat kepincut pada pesona pesepak bola Syamsyir Alam. Lalu benarkah masa lalu Syamsyir Alam dengan sederet artis cantik membuat Bunga Jelita, istrinya, sering terbakar api cemburu? Setelah dicampakkan pesepak bola Alfat Fatir dalam keadaan hamil, bagaimana kehidupan pesinetron Ratu Rizky Nabila yang memilih menjadi single parent pasca pernikahan keduanya juga mengalami kegagalan. Bersama saya Ali Syevita, kita akan mengulas persiapan pernikahan Adiba Kanza dengan Egy Maulana. Sekaligus mengupas pesona para pesepak bola yang berhasil membius sejumlah selebriti wanita. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Pesona pesepak bola membius kaum hawa tak terkecuali sederet selebriti wanita. Bagi bola mania, magnet bintang lapangan hijau seolah lebih kuat dari pesona aktor laga maupun pemeran drama Korea. Salah satu pesawar wanita yang jatuh hati pada Arjuna Lapangan Hijau adalah Adiba Hanza Az-Zahra, putri sulung Umi Pipik Dian Irawati dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Diam-diam Adiba menjalin cinta dengan Egy Maulana Fikri, pesepak bola asal Medan yang dikenalnya melalui direct message Instagram pada tahun 2017 silam. Saat itu keduanya baru berusia 17 tahun. Kabarnya Egy adalah cinta pertama Adiba, begitu pun sebaliknya. Di tengah sanjung dan pujian yang diterima Egy dari penggemar wanitanya, pesepak bola kelahiran 7 Juli 2000 itu memilih Adiba. Siapa sangka, meski sempat menjalani LDR selama 4 tahun, cinta Adiba dan Egy tak tergerus oleh waktu dan peristiwa. Bulan Desember mendatang mereka bahkan ingin menjalani sunnah Rasul dengan melangsungkan pernikahan. Lalu benarkah karena jadwal merumput Egy sangat padat, bahkan ia tengah membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023, urusan persiapan pernikahan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Adiba. Trying to sell a story, ain't nobody buying. Look me in my eyes, don't that feel nice? Jadi kalau persiapannya sendiri, kalau Umi seperti apa sih Umi? Ya persiapannya udah alhamdulillah. Ya tinggal ini aja sih apa namanya apa ya? Ya kalau persiapan ya sudahlah, itu sudah berapa persen lah pokoknya gitu sudah alhamdulillah. Memang dia kan sudah menjalin hubungan dengan seseorang, jadi ya kita sebagai sahabat dan teman juga support lah kalau udah cepet-cepet deh dihalalin gitu supaya dia juga terjaga. Jadi dua-duanya idola aku nih, jadi aku pernah ngidolain Adiba juga, pernah ngidolain Egy juga sebagai striker timnas gitu. Nah akhirnya mereka bersanding, ya senang aja gitu. Kalau dari sosok Egy ya sosoknya baik ya, yang saya lihat.
Memilih calon imam keluarga yang usianya 1 bulan lebih muda dari dirinya sudah dipertimbangkan masak-masak oleh Adiba. Gadis kelahiran 7 Juni 2000 ini merasa sudah cukup umur untuk menjalani peran barunya sebagai istri. Itu sebabnya Adiba auto setuju pada keinginan Egy yang pasang target menikah di akhir Desember tahun ini. Momen penghujung tahun sengaja dipilih Egy lantaran awal tahun 2024 rencananya ia akan memboyong Adiba ke Slovakia untuk menyelesaikan kontrak yang tersisa. Selanjutnya, Egy dan Adiba akan kembali ke tanah air, lantaran Egy juga sudah teken kontrak bermain di Liga 1 dengan klub sepak bola yang bermarkas di Tangerang Selatan. Lantas apa saja bekal yang diberikan Umi Pipik kepada Adiba sebelum putri sulungnya itu mengabdi pada suami? Lebih kepada kalau pesan-pesan bukan lebih ke kalau buat Abizar yang nikah pun juga saya memberikan pesannya ya lebih ke mental mereka, siap nggak jadi seorang suami yang kelak akan bimbing istri, siap nggak kamu sebagai seorang istri yang kelak akan dibimbing sama suami, misalkan suami minta kamu di rumah ya di rumah, itu yang harus dipersiapkan gitu kan, karena kan menikah itu ibadah yang sangat panjang ya, jadi ya wejangan-wejangan yang kalau suami belum harus istri terlebih dulu yang bangun, jangan keduluan suami, yang hal-hal gitu, terus masak segala macam, kasih tahu hal-hal seperti itu untuk perempuannya. Saya nggak kepengen nanti kan biasanya kalau kayak misalkan anak laki-laki saya dia menikah, dia mendapatkan istri. Nah kan namanya laki-laki itu, anak laki-laki itu kan sayang banget sama ibunya. Nah nanti takutnya ada rasa kecemburuan dari pihak istri. Nah saya menghindari hal itu. Jadi jauh lebih baik anak-anak saya setelah menikah dia harus meninggalkan rumah saya, bukan ngusir tapi untuk menjaga, memberikan kebaikan. Mau dia ngontrak kayak mau rumahnya kecil nggak apa-apa. Yang terpenting mereka berpisah gitu. Mereka satu rumah nggak ada ikut campur siapapun, mertua nggak ikut campur, orang tua nggak ikut campur, jadi ya benar-benar mereka mandiri gitu. Karena merupakan momen pertamanya menikahkan anak, Umi Pipik rela mengurangi waktu istirahatnya demi mempersiapkan pernikahan Adiba dan Egy di sela-sela kegiatan dakwahnya yang cukup padat. Beruntung, Umi Pipik didukung oleh sejumlah sahabat dan jamaahnya. Bahkan desainer Ivan Gunawan sudah menyiapkan busana pengantin muslimah untuk sang putri tercinta. Lantas, apakah Egy akan mengenakan jas pengantin saat ijab kabul nanti? Atau pakaian adat Medan? Sudah mau ada persiapan jelang pernikahan. Mungkin seperti apa sih, kemarin kita lihat udah ada fitting baju Di mana? sama Jonathan Wongso, itu fitting baju apa ya Umi kalau boleh tahu? Itu Abizar kali mungkin ya. Oh enggak, Adiba sama Oh gitu, nggak tahu deh saya. Kalau kalian lebih tahu sih dibanding saya. Saya aja nggak tahu. Rencana pernikahan Adiba dan Egy disambut antusias oleh sejumlah sahabat selebriti dan para jamaah.
Jamaah fanatik almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang kini menjadi jamaah di Majelis Taklim Umi Pipik memang sempat kaget ketika Adiba memilih Egy yang berprofesi sebagai pesepak bola sebagai calon suaminya. Pasalnya banyak rumah tangga pesepak bola yang kandas di tengah jalan dan menyisakan konflik panjang. Mereka sempat khawatir Adiba yang manis, soleha dan tidak neko-neko salah pilih calon suami. Tapi menurut Umi Pipik, Egy sudah lolos seleksi calon menantu idaman. Ia dan Adiba sudah sholat istikharah dan insya Allah Egy bisa membimbing Adiba menjadi muslimah yang lebih baik. Bukankah profesi tidak ada hubungannya dengan tingkat keimanan seseorang? Biasa kenal sejauh ini. Oh iya, baik, anaknya baik, soleh gitu ya, taat ibadah. Itu yang penting buat saya sih. Buat calon menantu saya yang penting dia baik, mau dari kalangan apapun, yang penting dia baik, dia soleh, dia taat sama Allah, udah itu cukup buat saya. Kalau urusan materi mah ya Allah, kita kan yang ngasih rezeki Allah ya. Jadi jangan takut menikah kalau kita misalkan belum siap materi. Tapi kalau kitanya memang udah siap, karena Allah nanti akan kasih rezeki. Selalu sih kalau Adiba kalau cerita Egy atau apa segala macam, memang Adiba kan pendiam, kadang nggak terlalu ngebuka, paling ngebuka 1-2 hal lah ya, nggak boleh juga dibuka di publik. Tapi sejauh itu maksudnya Egy sepertinya sih orang yang yang baik, yang setia ya. Semoga jadi orang yang tepat, apalagi sama keluarga juga, sama Abizar, sama Umi kan dia deket gitu. Itu kan yang penting, pendamping hidup itu, dia bisa nggak cuma deket sama perempuannya tapi deket sama keluarganya juga. Cocok aja karena kan sama-sama mendukung tuh. Terus Adibanya juga mendukung kegiatannya Egy, maksudnya ya positif lah mereka gitu. So far mendukung lah kayaknya. Cocok aja lah, approve lah, insya Allah, betul. Kalau dari finansial sih aku lihat kayaknya udah siap ya, karena sama-sama ya udah ada lah gitu. Dan nanti aku mau jadi onti online-nya kalau udah ada dede bayinya. Cocok sih mas, cocok karena buat satu wanita yang solehah menurut saya. Terus Egy juga mempunyai karismatik yang sangat bagus juga, dan juga Egy itu mempunyai jam terbang yang sangat luar biasa di sepak bola sih mas. Pasti langgeng sih mas, karena semua orang pernikahan berharap semua langgeng, dan kita pun akan support mereka sih mas. Saking sibuknya mengurus pekerjaan dan persiapan pernikahan Adiba, Umi Pipik mengaku belum sempat mengabarkan rencana ijab kabul dan resepsi Adiba dan Egy kepada keluarga kandung almarhum suaminya. Ustadz Fajar Siddiq, adik almarhum UJ, mengutarakan kekecewaannya pada Adiba dan Abizar, keponakannya. Sebagai paman, Ustadz Fajar Siddiq merasa kurang dihormati Adiba dan Abizar. Saya malah belum ngasih tahu. Jangankan keluarganya Uji, keluarga saya aja belum. Keluarga saya aja belum. Sampai pada nanya kapan nih? Ntar juga dikasih tahu. Ya kalau udah semuanya udah rapi, udah beres, baru deh. Kalau saya kebetulan pas habis pulang ceramah ada Abizar main ke rumah karena syuting samping rumah. Sebenarnya sempat ngobrol, Umi doain kakak Diba mau lamaran gitu. Saya bilang, oh ya alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Kapan sayang? Dia masih nungguin ini katanya, nanti kemungkinan acaranya Desember. Justru saya tahunya dari teman-teman media, tahunya dari media online. Jadi kalau selebihnya untuk secara langsung belum. Menurut Ustadz Fajar Siddiq belum. Nah ini komunikasi harus terjalin lah. Karena Ustadz Fajar Siddiq sebagai adiknya Ustadz Uji juga harus dihormati, saling menghormati lah, saling menghargai. Rencana pernikahan Adiba dan Egy Maulana Fikri menguak kembali isu putusnya silaturahmi antara Umi Pipik dengan keluarga almarhum UJ. Lalu benarkah keluarga almarhum UJ menginginkan Adiba menikah dengan pendakwah?